Silakan duduk. Saudara yang berbahagia, bersuka cita, boleh lambaikan tangan bersama saya. Katakan bersama-sama dengan keras, I am the beloved of the Lord. Lebih keras, I am the beloved of the Lord. Lebih keras lagi, I am the beloved of the Lord. Yes, you are. Yes, I am. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Saya sangat terberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini, semua unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sound kita semakin baik dan saya percaya itu akan mengisi jiwa kita, amin. Jiwa adalah perantara antara tubuh dan roh, dia ada di tengah. Kita harus isi dengan segala yang manis, segala yang sedap didengar, segala yang dianggap kebajikan, yang melegakan, menenangkan, supaya roh Allah mengendalikan hidup kita. Amin. Saya mau lanjutkan khotbah saya hari Sabat lalu. Pendeta Tulus, ya. Sebelumnya mungkin. Ya, sebelumnya. Jangan jauh-jauh, satu-satu aja. Terus, maju lagi. Stop ini dia. Oke. Saudara perhatikan ini, kemarin saya sampaikan. Tegas jelas kitab suci menyatakan bahwa dari ratusan ribu orang hanya Kaleb yang sampai di sana. Perwakilan dari seluruh bangsa Israel di tanah perjanjian. Dan satu lagi perwakilan dari segala pemimpin, yaitu Yosua. Musa sendiri nggak nyampe ke sana. Di Alkitab jelas dikatakan gara-gara kamu, kata Musa. Kamu memahitkan hatiku, aku nggak nyampe ke sana, ke tanah perjanjian. Dan semua orang yang lahir dan dibawa dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian mati bergelimpangan dalam perjalanan. Nah, sekali lagi saya katakan, saya suka mengulang-ulang yang mungkin kita sedang belajar mengimaninya. Amin. Mereka nggak tiba di sana. Mereka pikir hukum Taurat atau Torah yang mereka minta dari Tuhan untuk Tuhan berikan. Sekali lagi ya, saudara harus diteguhkan, baca Keluaran pasal 19, itu mereka yang minta. Tuhan nggak mau kasih itu. Tuhan mau perjanjian iman saja. Bukan transaksional klausul dua arah. Tuhan hanya mau satu arah saja. Hanya dia yang mengerjakannya. Dia benar-benar mau kasih perjanjian kasih karunia-Nya. Seperti yang sudah dia berikan kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka yang minta. Sekali lagi saudara harus saya pastikan itu penyebabnya karena mereka selama 430 tahun diperbudak di tanah Mesir. Jadi mereka benar-benar budak paten. Tercetak di Mesir seperti itu. Jadi mereka nggak bisa terima kasih karunia. Jadi mereka yang minta Tuhan dalam Keluaran pasal 6 ayat 8 bilang sama Tuhan, kami siap melakukan seluruh perintahnya. Seluruh perintahnya. Tuhan nggak mau itu sebetulnya. Dia cukup, kamu percaya saja, aku akan membawamu, aku akan melepaskanmu, aku akan memberkatimu, aku akan memasukkanmu ke dalam tanah perjanjian, aku akan membantumu melahirkan Mesias yang kujanjikan. Semua aku akan, I will, I shall. Enggak ada sebetulnya. Tapi karena mereka yang minta itu, maka dibuat perjanjian yang baru, klausul dua arah. Akhirnya Tuhan bilang, aku akan, tapi kau juga akan. Lakukan, kita akan take and give. Tapi ternyata terbukti, tak satupun mereka yang sanggup berhasil melakukannya. Satupun, bahkan si pembawa Torah itu terhukum oleh Torah itu. Oke, ini harus paten. Nah itu sebabnya Torah itu nggak bisa bawa mereka ke tanah perjanjian duniawi, yaitu tanah Kanaan. Boro-boro Torah itu bisa membawa kita ke tanah perjanjian sorgawi. Nggak bisa.
Ke tanah perjanjian duniawi pun mereka nggak sampai. Hanya satu orang yang sampai. Dan sudah kita lihat kemarin, ternyata bukan karena itu Kaleb nyampe di sana. Tapi karena lain jiwa. Ruah akhar. Apa itu? Roh yang panjang. Itu berkebalikan dengan roh yang dimiliki oleh orang Israel. Dalam Keluaran 6 ayat 8 bilang, mereka punya ruah yang pendek. Ruah koher. Ya kan? Karena ruah atau roh adalah alat untuk beribadah kepada Tuhan, berdevosi kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan berintimasi dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan ini ya. Ini buktinya mereka bergelimpangan semua di padang gurun. Dan siapakah yang telah kusumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan. Saya mau tanya pada saudara. Mana yang mendahului? Ketaatan atau kepercayaan? Speak up. Percaya. Mana yang mendahului? Sejatinya mana yang mendahului? Ketaatan atau kepercayaan? Why? Kenapa? Iya, betul. Taat belum tentu karena dia percaya. Sekali lagi, kemarin sudah saya tunjukkan bahwa bangsa Israel mengejar kebenaran oleh apa? Oleh perbuatan, bukan kebenaran oleh iman. Jadi mereka melakukan sesuatu karena perintah dan larangan, bukan karena mereka percaya. Itu sebabnya prinsip sejati dari kekristenan adalah right believing will lead you to right living. Amin. Sama-sama katakan biar pakem. Right believing will lead me to right living. 1, 2, 3. Right believing will lead me to right living. Jadi saudara, harus itu dulu. Jadi kalau ada orang bilang begini, aku nggak sanggup, aku nggak bisa, aku terbentur melakukan semua perintah larangan. Bukan perintah dan larangan yang diperbarui. Bukan malah dia dipecut, dihukum, dihakimi. No, periksa imannya. Pasti itu penyebabnya. Belief sistemnya nggak kuat. Itu sebabnya kenapa kekristenan itu disebut komunitas orang beriman. Karena iman dasarnya. Makanya disebut kebenaran oleh iman. Sama-sama katakan kebenaran oleh iman. Ya. Kalau kebenaran oleh perbuatan nggak ada bedanya dengan sistem yang dibuat oleh negara kita ini atau dunia ini. Ya. Nggak ada bedanya. Kenapa? Mereka akan mengontrol tindakan dan perilaku kita dengan semua perintah, larangan, ketetapan dan ketentuan. Tapi kekristenan melampaui semua itu. Ya kan? Karena banyak orang yang melakukan sesuatu bukan datang dari imannya. Ya karena diperintah dan dilarang. Oke? Karena ada ketetapan dan ketentuan. No, kita nggak hanya sampai di situ. Kita mau seluruh hidup kita digerakkan oleh percaya kita. Itulah sebabnya ini masalah yang lebih dalam. Tindakan dan perbuatan itu di luar kita ini, di luar diri kita, bagian eksternal kita. Tapi yang disebut dengan iman itu bagian dalam kita. Di mana tahta iman? Di mana tahta iman kita? Di jiwa kita. Amin. Nah itu sebabnya hati kita. Amsal 4 ayat 23, Salomo, raja bijak ini bilang begini. Jagalah hatimu, batinmu, jiwamu. Karena dari sanalah terpancar seluruh kehidupan. Yang sepakat katakan amin. Jadi right believing will lead us to right living. Jadi kalau ada hal-hal yang gak beres di dalam kehidupan kita, jangan buru-buru perbaiki sistem, teknik, mekanisme. Kita bangun usaha, kita bangun bisnis, belum tentu karena itu. Boleh jadi karena belief kita belum bekerja. Karena kalau belief kita bekerja, udah pasti kita dituntun kepada semua aspek-aspek sehingga mencapai tujuan kita. Yang sepakat katakan amin. Kita seakan-akan memandang ini, beda tipisnya pendeta. Enggak, tajam bedanya. Kalau kita terbiasa karena perintah dan larangan memang jadi enggak ada bedanya. Tapi kalau kita terbiasa dicekoki oleh karena ideologi iman, kebenaran oleh iman,
kita jadi banyak merenung dalam hidup ini. Nah itu dia tadi satu yang disampaikan oleh Vero dan Leparlin. Bagus sekali lagunya ya. Itu Keluaran 14 ayat 14, bukan Kejadian ya. Ya, maunya Tuhan begitu. Supaya tenang kamu. Saya bekerja. Nanti kalau Allah sudah masuk melalui rohnya ke dalam kita, di iman dan jiwa kita. Lihat kita ngerjakan apa aja, kita mengerjakan apa saja berhasil. Itu saja. Jadi memang rumusnya itu. Next tulus. Lihat ini, inilah orang Israel. Sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidak sampai kepada hukum itu. Kenapa? Karena kebalik, mereka melakukan dulu baru percaya, baru mau menuju percaya. Salah, percaya dulu baru melakukan. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Oke, prinsipnya sudah jelas ya. Next. Ya ini dia kemarin, next. Ya terus ini dia, udah kemarin ini ya. Terus, oke terus. Ya terus. Sebentar, pelan. Sebelumnya. Ya ini, saya mau kasih tunjuk. Jadi jelas bahwa Kaleb itu tiba di tanah Kanaan duniawi, yaitu tanah perjanjian dunia itu, tanah Kanaan itu karena rohnya. Sekali lagi, karena rohnya, sama-sama katakan karena rohnya. Ya memang ini yang mau dipulihkan Tuhan di dalam diri umat yang percaya. Harus hidup dalam roh. Dia kalau ngikutin orang-orang Israel, semuanya itu dia pasti juga gagal. Nah ini saya melihat satu saja pesan yang saya mau kasih dari pembahasan hari ini. Begini, ini kisah Kaleb ini luar biasa ketika saya membacanya. Saya terberkati sekali. Saya afirmasi pribadi Kaleb ini harus saya duplikasi. Dalam nama Tuhan dia harus mentransfer rohnya. Cerita ini harus rohnya nyampe ke roh saya. Coba lihat ini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun. Jadi waktu itu umur 40 tahun. Semua yang 40 tahun di sini ada. Wow, life begins at 40 kata orang bule. Kehidupan itu bermula dari 40 tahun. Kenapa? Di 40 tahun biasanya kita mengalami pencerahan. Jadi dan itu titik kita itu ya titik balik kita. Kita mau jadi bagus akan teruslah kiranya bagus. Tapi kalau nggak bagus lagi startnya seperti itu, dia akan nggak bagus. Di 40. Ini ada penelitian ilmiahnya juga. Saya pikir ini cuma frasa-frasa. Semua yang ditulis di Alkitab ternyata keilmiahan membuktikannya. Ya 40 tahun kata orang pubertas kedua. Betul nggak Bu Evi? Ngerasain Bu? Ya 40 tahun lah. Tapi di 40 tahun ini, start 40 tahunnya Kaleb luar biasa, dahsyat. Siapa yang belum 40 tahun di sini? Perhatikan baik-baik ini. Ini harus. Jadi jangan sia-siakan nih. Di 40 saudara harus startnya itu memang bagus. Saya untung sadar waktu itu begini, 40 tahun ini. Saya rayakan dengan penuh sukacita. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah coba lihat ini. Ini roh ini. Sejujur-jujurnya. Ini personality dari Kaleb. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kebalikan banget ya. Jadi ada 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai semua keadaan-keadaan negeri perjanjian itu.
negeri Kanaan itu, lihat semua pengairannya bagaimana, lihat tanahnya apakah subur, lihat semua buah-buahan, pohon-pohonan yang ada di sana, lihat binatang-binatang dan lihat bagaimana orang-orangnya. Musa minta itu. Tunggu sebentar. Ya kan? Jadi lihat, mereka semua membuat tawar hati mengikut Tuhan. Sementara Kaleb, arti nama Kaleb itu bukan hanya sekedar dog, kemarin anjing, tapi the man who has all heart. Yang punya hati yang sepenuhnya. Oke, terus. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi Musa bilang begitu, tanah yang diinjak oleh kakimu. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Bukan Musa, ini Kaleb ngomong ini. Dia ada proposal, ada mohon kepada Musa. Dia bilang, ini permohonannya. Jadi dia mulai cerita ketika dia bagaimana melihat tanah itu. Ada tanah yang dia minta, yaitu pegunungan Hebron. Ya, tapi dia mulai dari ceritanya bagaimana dia merebut itu. Bagaimana dia menang. Bagaimana dia dibully. Bahkan mau dibunuh oleh 11 pengintai lainnya. Ya kan? Tapi lihat itu. Dia umurnya 40 tahun. Kini sudah 45 tahun. Berarti berapa tahun? Waktu 85. Ya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Coba lihat itu. Kalau bukan karena rohnya, nggak mungkin begini. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Ada yang 85 di sini? Nggak ada yang 85. Bayangin dia sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi siapa bilang kita memperbaiki tubuh jasmani dulu, baru nanti bisa kita benahi jiwa dan roh kita. Enggak, dia rohnya dulu. Roh itu mengajar dia untuk awet muda. Sama-sama katakan awet muda. Perkasa selamanya. Pria-pria berapa banyak yang suka menjadi pria perkasa? Pasti kita mau. Next, tulus. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Ini orang enak keturunan raksasa. Besar-besar, tinggi badannya. Kuat-kuat. Disebut keturunan raksasa di Kejadian pasal 5. Dengan kota-kota yang besar dan mereka dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberi Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Jadi orang enak sendiri, jadi gini ya range-nya. Orang suku enak itu atau kaum enak itu, katakanlah misalnya tinggi mereka 2,2 meter. Tapi kaum Arba, puak Arba, itu lebih tinggi lagi. Itu lebih tinggi, lebih besar lagi. Nah sekarang ada sesuatu yang unik menarik perhatian saya. Saya terberkati sekali dengan itu. Cek. Di pasal 15 setelah Yosua memberikan proposalnya kepada Musa, ketika Kaleb memberi proposalnya kepada Yosua, dia bilang, oke, aku akan perangi mereka. Bayangin di Hebron itu khusus 3 suku enak yang gede-gede, yang luar biasa, yang premium gitulah. Tapi lihat dia berhasil menghalau dari sana 3 orang enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak enak. Terus. Oke, lihat ini. Ini saya karena nggak muat, saya screenshot aja dari kitab suci. Itulah dari saya bold itu, saya shoot itu Kaleb bin Yefune. Next. Tulus. Lihat ini ya. Di Bilangan pasal 13 ayat 22. Dikatakan begini. Jadi
Kalau saudara baca itu tadi yang saya screenshot, ini kemudian lanjutannya. Jadi mereka yang 12 orang itu pergi melihat. Tadi saya katakan orang enak itu udah gede-gede. Ya kan? Bertebaran di tanah Kanaan itu. Inilah yang dibawa oleh pengintai-pengintai itu kabar bahwa katanya gini, wah kalau negeri itu secara hasil bumi nggak ada lawan, subur, semua susu dan madunya, anggurnya aja tandanannya gede-gede. Tapi saya mau katakan, kata orang-orang pengintai ini, kita nggak akan bisa. Karena mereka itu gede-gede, nggak mampu. Raksasa, kita bisa ditelan mereka. Kita itu seperti belalang. Coba bayangkan, satu kata untuk laporan ini. Laporan apa ini? Laporan apa ini? Pesimis, betul? Pesimis, ini keluhan, bukan laporan, ini keluhan. Memang secara akal sehat kita akan berpikir, ya wajarlah kalau mereka lihat lebih gede-gede dari mereka. Tapi dengar nih, ternyata ketika mereka bersama-sama mengintai, saya menemukan satu penelitian yang dibantu oleh Rabbi Zev Farber begini. Itu ada yang berbeda itu. Lihat, mereka berjalan melalui tanah Negeb. Oke, ini sama-sama. Jadi kalau didramatisir mereka sama-sama pertama. Jadi mereka melihat secara keseluruhan negeri itu. Tapi dari awal, ini interpretasi saya, Kaleb udah curiga dengan ini, teman-temannya. Dia nggak mau pergi seterusnya bersama-sama dengan mereka. Lihat itu kata sampai, itu dalam bahasa Inggris came. Tapi kata itu singular, saudara-saudara. Kata kerjanya singular. Ketika disebut mereka berjalan, kata berjalan itu plural karena mereka menunjuk kepada 12 orang itu. Lalu di situ ternyata he came. Itu tulisan dalam bahasa Inggris. To Hebron. He came. Ternyata kisah dalam bilangan 13 ini mau fokus kepada Kaleb. Dia sendirian memisahkan diri dari yang lainnya. Ngapain memisahkan diri? Coba. Di sana ada Ahiman. Lihat ini. Ahiman, Sesai, dan Talmai. Saudara lihat 3 nama ini orang enak. Yang dikalahkannya 45 tahun kemudian. Yang diusirnya, yang ditengkingnya. Jadi ini range orang enak yang paling gede-gede. Dengar baik. Jadi yang dilihat teman-temannya pengintai orang Israel itu masih yang biasa. Nah dia ketemu di Negeb khusus itu. Di Hebron itu orang yang premium. Jadi yang dia lihat jauh lebih besar orangnya. Tadi diceritakan kan dalam kitab Yosua bahwa mereka itu lebih besar. Itulah range kaum enak atau puak enak yang paling besar, kaum raksasa. Tapi coba laporannya, bandingin. Jadi sebetulnya pengintai-pengintai itu nggak lihat apa yang dilihat oleh Kaleb. Nggak lihat. Ternyata dia punya challenge yang jauh lebih besar. Tapi lihat mentalitasnya. Dia nggak mau bikin masalah lebih besar daripada iman kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Kenapa? Janji manis Tuhan sudah ada di dalam hatinya. Tuhan yang nyuruh mereka ke sana. Tuhan yang bilang kepada Musa, didengarkan oleh semua pengintai-pengintai itu. Suruhlah pengintai. Aku akan menyerahkan negeri itu kepadamu. Tuhan udah bilang begitu. Dengan jelas di awal dia sudah bilang. Nah di sini kuncinya adalah siapa yang percaya janji manis Tuhan di awal. Amin. Itu. Nah itu sebabnya ternyata ayat ini, itu mata-mata itu, saudara bisa terjemahkan sendiri ya. Itu cuma mau menunjukkan Kaleb menyimpang dari jalannya. Dan pergi sendiri ke tanah yang dia pikir ini lebih subur, ini lebih hebat. Tapi dikuasai oleh orang-orang yang hebat pula. Jadi benar-benar roh yang ada pada Kaleb itu bukan roh yang biasa, saudara. Kalau roh Tuhan ada pada diri seseorang, ciri pertama adalah dia nggak takut sendirian.
dia nggak mesti berjalan dengan orang-orang kebanyakan. Dia itu anti mainstream. Itu ciri-cirinya itu. Artinya apa? Dia udah nggak peduli tentang dirinya. Yang dia pedulikan adalah iman percayanya. Sekali dia katakan, sekali dia percaya bahwa Tuhan yang akan memenangkan pertandingan itu, dia tetap percaya. Nah ini iman kekristenan yang ditangkap oleh Kaleb ini, yang ditontonkan oleh Kaleb ini adalah iman Kristus. Sulit ini. Ini dalam kehidupan kita begitu. Kalau kita sudah ketemu tantangan, apa ungkapan yang kita sampaikan? Ini akan menentukan roh apa yang mengendalikan kita. Next, tulus. Ini contoh yang saya sampaikan kemarin dari Kisah Rasul, yaitu Stefanus. Salah satu dari diakon yang dipilih setelah kematian Yudas. Coba lihat itu. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Oke? Tapi coba lihat pada pasal 6. Next. Lihat ini, bagaimana Alkitab mendeskripsikan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Saya terkagum-kagum baca ini. Mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dan Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Perhatikan nih saudara. Roh yang dimiliki Stefanus persis sama dengan yang dimiliki oleh Kaleb. Kaleb itu sampai diancam mau dibunuh oleh 11 pengintai lainnya. Dibuli-buli karena laporannya. Dia bilang, tidak. Allah kita sudah berjanji akan merebut tanah itu. Kita pasti bisa. Betul mereka besar. Tapi tidak lebih besar dari Allah kita. Amin. Nah coba lihat ini. Jadi orang-orang yang dipenuhi roh Tuhan, ciri-cirinya itu anti mainstream. Mereka udah siap tuh untuk kayak gitu. Makanya kalau sudah ada orang-orang seperti itu, yang udah gak peduli dengan dirinya, saudara-saudara jangan pernah bikin masalah, bikin urusan sama dia. Dia pasti disertai Tuhan. Masalahnya bukan dia benci siapa-siapa. Kita melawan roh yang ada padanya. Gak sanggup kita. Itu akan bawa masalah kepada kita. Saya selalu yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan pekakan, tajamkan rohku supaya menandai siapapun orang di sekelilingku yang punya roh ini. Jangan sampai aku melukai dan menciderai dia. Karena itu membawa hal-hal yang tidak baik pada kita. Coba ini ya, kita lihat. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini bukan sekedar jago debat. Stefanus bukan sekedar itu. Tapi lihat roh dan hikmatnya. Semua lawannya. Tentang apa mereka berdebat? Tulus. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Difitnah, dituduh macam-macam ini. Biasanya begitu. Lawannya nggak bisa satu. Bahkan ya. Nanti lawannya itu tadinya juga berlawanan. Tapi demi musuh yang sama, mereka berdamai seketika. Dan menyerang orang yang penuh roh itu. Serius, begitu. Dan terus akan begitu sampai akhir bumi ini. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agung. Bayangin aja kolaborasi, bukan hanya dari rakyat, mazhab-mazhab Yahudi, ya kan, ormas-ormas Yahudi, ormas keagamaan, dan juga ini ya, petinggi-petinggi di majelis ulama, ahli Taurat, menyergap, menyeret dan membawa dia ke hadapan Mahkamah Agama.
Bayangkan ini irasionalnya orang-orang yang rohnya pendek. Para sumbu pendek. Menangkap orang yang rohnya panjang seperti Stefanus. Nggak perlu otot kan, satu orang pun menangkap Stefanus bisa. Tapi mereka begitu, selalu keroyokan. Selalu menghasut. Selalu menebarkan semua fitnah. Memang begitu. Next. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Yang berkata orang ini terus menerus mengucapkan perkataan apa? Yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Mereka lihat Stefanus ini setelah bangkit dan mengajar banyak orang. Sepertinya dia mendegradasi Taurat. Dia sepertinya akan menghina dan menistakan Taurat. Nah, itu mereka bawa isunya. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Ada dogma yang telah membelenggu mereka. Mereka rame-rame untuk melawan Stefanus. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus. Seperti apa? Seperti muka seorang malaikat penuh cahaya. Ini yang saya sampaikan kemarin pada saudara. Lagu yang dibawakan tadi How Great Is Our God itu saya baru baca liriknya. He wraps himself in light. Wow, ini dia. Jadi tubuh jasmani kita, darah dan daging kita. Kalau kita penuh roh, ini dia jadinya. Next, Tulus. Itu sebabnya selalu saya ungkap. Terus menerus dan tidak bosan-bosan. Sampai kita terbiasa dengan digemakannya hidup dalam roh. Baru saya bicara tentang petunjuk pelaksanaan. Yang bisa dilakukan oleh darah dan daging kita. Oleh jasmani kita. Saya harus mantapkan di sini kita. Sama-sama, enak sama-sama. Kalau punya tujuan yang sama. Punya mindset yang sama. Belief system yang sama. Kita akan saling support. Ya, kita support sistem kita akan kuat. Tapi kalau misalnya satu orang belief sistemnya ke sini. Yang lain ke sana. Gak nyaman tuh. Saya mau katakan pada saudara, kita harus tiba di sini. Perhatikan ini. Ini produk yang digembar-gemborkan oleh Paulus. Jadi kalau agama ataupun gereja atau komunitas-komunitas yang mengaku pengikut Kristus tidak sampai mengaminkan ini, kita meragukan itu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi semua keinginan daging ternyata antivirusnya adalah roh. Amin. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yuk sama baca ayat 18. 1, 2 ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak hidup. Cuma 4 orang yang baca. Takut ya. 1, 2, 3 ayat 18. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat mengontrol tindakan dan perilaku yang ditimbulkan oleh daging. Tapi roh mengontrol jiwa dan roh kita di dalam. Next. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Menurut apa? Menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama. Menurut huruf hukum Taurat. Jadi kita sudah dalam keadaan baru. Perjanjian yang baru. Oke, next. 2 Korintus 3, 6 dan 10, sampai 10. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis dengan tinta. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu. Oke, apa itu loh-loh batu? The Ten Commandment. Melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Bukan pendeta. Itu maksudnya itu hukum-hukum upacara.
Saudara cari semua di Taurat atau di tanah Ibrani, tidak ada yang ditulis di dalam loh batu kecuali the Ten Commandment. Tidak pernah hukum upacara, hukum sanitasi kesehatan, hukum sipil ditulis di batu, enggak ada. Ini spesifik bicara tentang itu. Ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Sama-sama katakan perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Oke? Jelas ya, tegas sekali ini. Dan konsepnya itu nyata, tegas di seluruh Alkitab. Ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Jadi itu adalah pelayan kematian disebutnya. Sudah saya terangkan berulang-ulang pada saudara. Kenapa disebut pelayan kematian? Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar, cahaya muka Musa begitu cemerlang. Sehingga mata orang Israel tidak akan menatapnya, tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, jadi pelayanan dua loh batu itu juga bercahaya. Tetapi cahayanya dibandingkan dengan pelayanan roh, next. Betapa lebih besarnya, great exceedingly, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi the law, the Ten Commandment itu pelayanan penghukuman. Tetapi roh adalah pelayanan pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Yuk sama-sama baca frasa terakhir. Sama sekali. Yuk sama-sama baca supaya afirmasi. Sama sekali tidak punya arti. Itulah perbedaannya. Jadi bukan di sini seperti anak tangga yang bisa kita naikin lagi. Satu langkah lagi. Ini bukan satu langkah perbedaannya. Sorry. Ini yang satu berarti, yang satu tidak punya arti. Jauh langit dan bumi. Ya, karena yang satu ciptaan, yang satu lagi pencipta. Roh itu maksudnya roh kebenaran, roh Kristus. Itu dibedakan, saudara. Oh, pendeta, bukankah itu keluar dari mulut Allah sendiri? Iya, tapi untuk mereka, budak. Bukan untuk anak seperti kita. Amin. Next. Galatia 5:4-5, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Siapa yang hidup di dalam Kristus mengaku bahwa dia orang Kristen, hidup dalam Kristus? Boleh katakan? Yakin saudara? Masih mengglorifikasi? Ini Alkitab yang bilang. Satu kata, satu huruf pun gak saya tambah-tambah itu. Kalau kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi beda, Kristus itu sama dengan kasih karunia, beda dengan hukum Taurat, beda. Apapun saudara mau bilang, saudara mau buat rasionalitas, saudara mau bikin argumen-argumen untuk dibangun seapik mungkin, sekomprehensif mungkin. Saudara gak akan temukan dalilnya di kitab suci yang berbeda dengan ini. Ini dalilnya. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Itu sebabnya saudara. Memang hati kita sakit ya dengar ini ya. Mana pendeta ini kok mengajar sesuatu yang kita baru dengar itu. Iya, gak apa-apa. Ini firman Tuhan. Amin. Saya nggak mengajar doktrin gereja. Saya nggak apalagi menyerang doktrin gereja, enggak. Tapi saya punya kewajiban moral menyampaikan doktrin Alkitab, ajaran Alkitab dan hanya Alkitab. We just have one creed. That's Bible and Bible only. Amin. Itu prakata yang tertulis di dalam buku 28 doktrin kita. Segala sesuatu diuji oleh kitab suci. Itu kata founder gereja kita. Kitab suci. Jadi itu sebabnya kenapa pelayanan penghukuman, pelayan kematian
Kalau itu yang kita glorifikasi dan kita dengung-dengungkan, maka energinya tertransfer ke kita. Yes, karena memang dia diciptakan Tuhan, bukan untuk kita. Dia diciptakan Tuhan, memang pada fungsinya untuk itu. Untuk menunjuk kesalahan, tapi nggak bisa memperbaiki kesalahan. Dia baik, tapi nggak bisa bikin orang baik. Dia suci, tapi nggak bisa bikin suci. Dia benar, tapi nggak bisa bikin benar. Dia hanya mau tunjukin bahwa kita tidak suci. Kita tidak benar, kita tidak baik. Tapi Allah kita, yang adalah roh, yang sanggup melayani kita, melewati batas darah dan daging kita. Bisa sampai ke jiwa kita. Ke belief system kita. Bahkan kita bisa dibawanya ke dalam dimensi roh. Itulah yang akan mengubah kutuk kita. Apapun kutuk kita. Apapun kegagalan-kegagalan kita. Jangan dulu saya mau katakan, saudara salahkan sana sini, sekeliling saudara, oh penyebabnya ini, penyebabnya pasangan saya, penyebabnya anak-anak saya, penyebabnya bos saya. No, nggak ada itu. Karena, kenapa kita dilarang dari kecil oleh orang tua kita? Supaya tidak mengucapkan hal-hal yang gak baik. Kenapa kira-kira? Sederhana. Supaya yang tidak baik itu tidak datang kepada kita. Iya kan? Loh. Iya dong. Ayub katakan, apa yang senantiasa kita gemakan, kita akan memakan buahnya. Kita gemakan sesuatu yang tugasnya untuk mencari kesalahan, menghukum, mematikan, membawa kutuk. Apa enggak datang kepada kita? Datang kepada kita, saudara-saudara. Jangan pikir, loh kalau enggak ngapain kita memuji-muji Tuhan? Ngapain kita memuliakan semua roh kebaikan yang datang dari Tuhan? Karena kita percaya, energi dari roh Allah itu bisa tertransfer ke kita. Tuhan akan genapi semua yang baik-baik yang kita ucapkan. Itu sama kalau ada racun, saudara mau bilang nih racun ini bagus pendeta. Racun ini akan menyehatkan tubuh saya pendeta. Racun ini kalau diminum kita akan baik-baik saja. Mau 1 juta mau berjuta-juta orang di dunia ini mengucapkan itu, racun itu tidak berubah fungsinya. Karena memang dia diciptakan untuk itu. Kalau diminum dia mati. Gitu. Serius. Saya bertanggung jawab menyatakan ini. Kita sudah jauh sampai ke sini. Saya akan terus bawa pikiran kita. Kita akan lihat bagaimana kitab suci ternyata membuat benang merah itu terus tiba. Ini gak populer. Saya tahu resikonya. Karena banyak yang mengajarkan hal yang berbeda. Tapi saya sudah selesai dengan diri saya. Saya nggak pernah pikirkan resiko apapun. Saya percaya kalau kita sama-sama, semakin banyak orang menyuarakannya, semakin banyak orang mengafirmasinya, energinya semakin besar. Coba di sini, dari 150 atau 200 orang di sini, 1 orang afirmasi positif. Tapi 150 orang afirmasi negatif. Mana yang jadi? Yang negatif. Kita harus masifkan yang menjadi apa yang dikehendaki Tuhan, yang menjadi firman Tuhan. Itu sebabnya kita punya waktu untuk terus belajar pelan-pelan. Sampai kita percaya, lihat nanti bagaimana Tuhan akan mengubah kita. Yuk saudara, kita miliki roh yang ada pada Kaleb, roh yang ada pada Stefanus. Jangan takut, jangan gentar. Bangkit, kalau kita mau diperbaiki Allah, hal-hal yang ada pada diri kita. Ya. Kita harus tiba di sini. Kita harus hidup dalam roh. Roh akan mengerjakan semua. Mulai dari dimensi jiwa kita nanti sampai kepada daging kita. Itu sebabnya kita datang dulu ke sini. Kita dengar musik yang baik, nyanyian yang baik, yang memberkati, yang menenangkan jiwa. Lalu jiwa itu seperti bara api, dikipas
oleh roh Allah, nafas Tuhan yang selalu kita sadari di dalam roh kita ini, dikipas, maka bara api itu menyala. Menyalakan api Tuhan di dalam hidup kita. Maka kalau kita sudah menyala api Tuhannya, jangan heran banyak hal-hal yang menakjubkan, yang mengagumkan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah untuk kita saksikan. Pada hari Pentakosta, penabisan gereja, datang roh itu begitu berlimpah, diliputi dengan manifestasi angin dan api. Lihat, kitab suci katakan, maka semua orang-orang yang ada di situ, 120 orang, 120 orang, mengucapkan semua bahasa-bahasa tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa itu? Keajaiban. Saya juga menyadarinya ini. Dulu tidak menyadari ini. Saya sering mengalami keajaiban, tapi saya sangkal. Kenapa? Karena ajaran darah dan daging. Ya, selalu saya berpikir harus ada sebab akibatnya. Oh enggak, kalau sudah di alam roh bekerja, itu semua terbalik. Makanya jangan heran, waktu kita terpuruk, tiba-tiba ada orang datang menolong kita. Ya kan? Waktu kita merugi, itu semua tanpa kita perintah kadang. Kita hanya percaya Tuhan akan datang dan baik-baik saja. Saya mau katakan pada saudara, 3 hari lalu saya saksikan kepada anak-anak di rumah. Saya saksikan kepada Adrian. Begitu saya deal dengan roh Tuhan. Saya saksikan kepada Yoni dan Kristi hari Rabu kemarin. Pagi Rabu saya bilang sama istri saya, ini bocor nih. Ini mumpung hujan belum banyak, kita harus benerin. Dari mana duitnya? Pakai duit kamu duluan. Saya bujuk dia. Ini istri saya. Berapa? 3,5 juta. Terus saya bilang begini, kok banyak sekali? Dia bilang. Saya bilang, nanti Tuhan pasti kirim. Dana talangan ada. Ini ada orangnya di sini. Itu kira-kira jam 5:30 kami ngobrol itu. 5:30 subuh. Jam 8 saya dapat telepon. Seseorang ibu. Saya mau khotbah. Pendeta bikinin khotbah. Saya tahu kalau dia sudah perintahkan saya seperti itu. Itu rezeki buat saya. Dan saudara tahu seperti apa yang kalian butuhkan. Saya afirmasi, saya bilang Tuhan berikan. Dan itu sudah terus menerus terjadi. Saya memang gak pernah saksikan hal-hal seperti ini. Tapi ternyata kitab suci memerintahkan kita untuk mewartakan semua perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Supaya saudara percaya. Apa saja, ini bukan semata-mata soal keajaiban. Ini bukan semata-mata soal uang. Ini bukan semata-mata soal keuntungan, bukan. Tapi supaya orang menikmati hidup dalam roh itu seperti itu. Cuma kesadaran tentang roh inilah yang sangat minim di dalam kekristenan. Hampir gak ada beda jadinya kekristenan dengan keyahudian. Karena Yahudi gak percaya alam roh. Gak percaya sama sekali. Mereka gak percaya, jangankan alam roh. Yesus Kristus pun mereka gak percaya. Lalu kita di dalam kekristenan malah juga begitu. Ya kamu kerja keras dulu, baru ada. Jangan ucapkan itu saudara. Percaya dulu. Nanti percaya menuntun kita untuk mendapatkan apapun. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Percaya dulu, sama-sama katakan percaya dulu. Yes. Itu sebabnya Tuhan menitipkan itu di dalam hidup kita. Nafas kita. Itu rohnya, percikan ilahinya yang dia hembuskan pada seonggok tanah yang menjadi darah dan daging kita. Itu gak akan berarti apa-apa, itu membusuk. Tapi roh itu, dia yang bisa menghubungkan kita dengan yang ilahi. Itu yang membuat kita menyembah seperti ini. Yang bisa kita melepaskan maaf kepada suami kita yang
pemarah, dan merendahkan kita. Yang kita bisa melepaskan pengampunan kepada istri kita yang cerewet dan ngebully kita. Roh itu bisa membalikkan semua keadaan. Semua saudara yang merasa hidup ini seperti datang wabah kutuk ke dalam hidup saudara. Ingat, penyebabnya itu cuma satu. Cuma satu. Tentang apa yang saudara glorifikasi dan saudara imani. Dia boleh datang. Tapi orang yang di dalam roh Tuhan tahu bahwa itu semua akan berakhir dan dia baik-baik saja. Dia akan menerima kemenangan demi kemenangan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi.